Mahasiswa Papua kan memang sudah beberapa kali mengalami diskriminasi, terutama tahun ini kan mereka diserang di asrama segala macam. Nah, jadi mereka berharap hari ini 1 Desember ketika peringatan harinya momentum peringatan bersejarah bagi orang Papua, jadi mereka berusaha supaya tetap kayak mau menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk atas diskriminasi tersebut. Veronica Koman, saya siap dibuang NKRI, berikan ke Papua. Aktivis Veronica Koman menyatakan siap diasingkan oleh pemerintah Indonesia apabila aktivitasnya sebagai pembela HAM Papua dianggap tidak pro NKRI. Vero mengatakan dengan terbuka bergabung dengan masyarakat Papua yang selama ini diperjuangkan. Dengan senang hati saya siap dibuang oleh NKRI, berikan saya kepada Papua, kami juga punya harga diri. Tulis Vero yang diunggah di laman Facebook miliknya seperti dikutip cnnindonesia.com Jumat 24 Agustus. Vero mengatakan pemerintah mengartikan pengabdian dirinya kepada Papua sebagai sebuah pengkhianatan. Menurutnya, hal ini terjadi karena Papua tak dianggap sebagai bagian dari Indonesia. Dalam unggahan itu, Vero juga bercerita soal mata kuliah yang diambil dan tugas yang kerap dia kerjakan selama menempuh pendidikan magister di Australia. Rata-rata esai yang dia kerjakan selalu berkaitan dengan Papua. Saya menitikkan air mata di setidaknya 3 esai Papua yang saya kerjakan, karena makin tahu kebusukan NKRI ketika riset. Lagu yang saya dengarkan untuk motivasi dikala begadang mengerjakan tugas adalah Sorong Samarai dan Hidup Itu Misteri, kata Vero. Di pihak lain, Amnesty Internasional Indonesia dan Amnesty Internasional Australia angkat suara soal kasus yang menjerat Veronica. Kasusnya kembali mencuat setelah dia mengatakan pemerintah Indonesia telah menjatuhkan hukuman finansial kepadanya dengan memintanya untuk mengembalikan beasiswa LPDP yang dia gunakan selama menjalani studi di Australia. Amnesty meminta pemerintah Indonesia melindungi para pembela HAM dan menghindari hukuman apapun terhadap mereka. Kedua organisasi ini mendesak pemerintah Indonesia membatalkan sanksi keuangan terhadap pengacara HAM yang selama ini aktif mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua itu. Ketimbang menjatuhi hukuman, pemerintah Indonesia seharusnya mendukung upaya Vero dalam mengungkap dugaan pelanggaran HAM di Papua, kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Lagi pula, kata dia, siapapun yang tengah berupaya melindungi hak asasi manusia tidak berhak mendapat perlakuan intimidasi dalam bentuk apapun. Usman secara terang-terangan mengatakan jika pihak LPDP tidak memiliki alasan kuat untuk meminta pengembalian dana yang dapat dibuktikan secara hukum, maka hal itu bisa menjadi bentuk intimidasi dan kriminalisasi untuk melemahkan Vero dalam mengungkap pelanggaran HAM di Papua. Intimidasi terhadap pembela HAM jelas merupakan pelanggaran HAM, kata Usman. LPDP sebelumnya menyatakan sanksi keuangan dijatuhkan karena Veronica tidak kembali ke Indonesia setelah masa studinya berakhir. Di sisi lain, kata Usman, Veronica justru mengatakan dirinya sudah kembali ke Indonesia pada 2018 untuk mengadvokasi beberapa kasus di Papua. Tetapi LPDP menolak penjelasannya dan berpendapat bahwa Veronica belum lulus pada masa itu dan baru lulus pada bulan Juli 2019, katanya. Berdasarkan laporan-laporan media, banyak penerima dana dan alumnus LPDP bekerja ke luar negeri lalu tidak kembali ke Indonesia. Tetapi, kata Usman, mereka tidak mendapatkan sanksi atas tindakan tersebut. Ini bukan pertama kalinya Veronica menghadapi intimidasi.
selama 2 tahun belakang. Ia sudah menghadapi pelecehan, intimidasi, dan ancaman, termasuk ancaman pembunuhan dan pemerkosaan. Atas segala aktivitasnya mengungkap pelanggaran HAM di Papua, jelasnya. TPNPB klaim merampas sepucuk senjata api dari sopir truk di Jalan Trans Nabire, Ilaga. Komisi Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Komnas TPNPB Kodap 13 KGPA Nipouda Paniai, Brigadir Jenderal Matius Gobay menyatakan pihaknya pada Jumat 7 Oktober 2022 merampas sepucuk senjata api dari supir truk yang melintas di Jalan Trans Nabire, Ilaga. Sejumlah 8 orang yang sempat ditangkap TPNPB telah dilepaskan dan dilaporkan telah sampai di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai. Menurut Gobay, pihaknya merampas senjata itu sekitar pukul 13.00 WIB. Gobay mengklaim senjata api itu dirampas dari aparat intelijen yang menyamar sebagai sopir truk. Senjata api jenis SSB itu dirampas oleh Batalion 2 Tugu Yeida, PK Yeida. Kami bertanggung jawab atas perampasan serta insiden tersebut. Kami akan terus-menerus lanjutkan perang revolusi sampai merebut kedaulatan. Kami ingatkan kepada NKRI, lebih khususnya buat pemerintah Kabupaten Paniai, bahwa kami menolak segala bentuk program pembangunan baik itu infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, 4G, dan program lainnya. Itu adalah agenda BIN untuk menghancurkan pergerakan revolusi TPNPB, kata Gobay saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Jumat malam. Gobay mengatakan jika peringatannya itu diabaikan, pihaknya akan melakukan tindakan yang lebih keras. Kami ingatkan kepada para anggota BIN, BAIS, bantuan polisi, dan Barisan Merah Putih orang Paniai, segera hentikan. Kami sudah mengantongi nama kalian, keluar kemana, tinggal di mana, dan makan di mana, kata Gobay. Gobay meminta seluruh rakyat Paniai tidak terpengaruh dengan isu yang dibangun oleh kelompok yang dekat dengan TNI Polri di Paniai. Kami TPNPB OPM Kodap 13 KGPA Nipouda Paniai tetap eksis melawan NKRI. Biarkan Allah, alam dan kebenaran itu sendiri yang mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada akhirnya, kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Kami tetap berjuang sampai kita merebut kedaulatan bangsa West Papua, katanya. Hingga berita ini diturunkan, Jubi belum memperoleh informasi pembanding ataupun konfirmasi dari pihak aparat keamanan.